Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Gudel Dwi Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2002612035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan bagian dari perioperatif medicine, yaitu terutama post-operative medicine. Sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan seorang dokter muda ataupun koas dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, di mana saat ini saya sedang menjalani stase di anestesi dengan periode 29 November hingga 9 Januari 2022. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait perioperative medicine, di mana perioperative medicine merupakan suatu multidisiplin ilmu yang berfokus pada perawatan pasien dari persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar dari tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Singkatnya, untuk perioperative medicine sendiri merupakan suatu manajemen ataupun pedoman yang dilakukan pada preoperasi, intraoperasi, ataupun saat operasi berlangsung, dan juga postoperasi atau setelah operasi berlangsung. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk mempersiapkan pasien dalam mencapai kondisi yang ideal, baik itu sebelum, saat, dan juga setelah melakukan tindakan operasi. Untuk yang dimaksudkan dengan kondisi ideal ini sendiri adalah pasien dalam keadaan stabil, baik itu tanda-tanda vital ataupun yang lainnya. Untuk perioperatif sendiri dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu preoperasi, intraoperasi, dan juga postoperasi. Untuk hal ini saya akan menjelaskan terkait postoperasinya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait yang pertama, yaitu preoperatif. Untuk preoperatif sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan ataupun sebutkan di awal tadi, yaitu suatu bagian dari perioperatif di mana merupakan suatu ilmu untuk ataupun manajemen atau pedoman dalam melakukan persiapan sebelum operasi. Dibagi menjadi beberapa poin khusus, yaitu yang pertama yaitu menilai kondisi, status fisik, dan juga faktor risiko pasien, di mana hal ini berguna untuk menentukan kesiapan dari pasien untuk melakukan operasi dan juga menyarankan beberapa hal-hal terlebih dahulu untuk sebelum operasi, seperti harus puasa berapa jam ataupun mengetahui scoring seperti skor ASA untuk menentukan teknik anestesi yang akan dilakukan. Seperti yang poin kedua, yaitu menentukan teknik anestesia. Untuk penentuan teknik anestesia ini sendiri umumnya menggunakan metode 4C, yaitu lokasi, posisi, durasi, dan juga manipulasi. Untuk lokasinya sendiri, operasi dilakukan di bagian mana, sehingga untuk penentuan anestesinya juga lebih mendasar. Kemudian, yaitu untuk posisinya apakah saat operasi pasien akan supinasi ataupun pronasi. Apabila pronasi, lebih disarankan pasien untuk general anestesi. Apabila supinasi, dapat berupa general anestesi ataupun regional anestesi. Kemudian, untuk durasi, apabila durasinya lebih panjang, maka disarankan untuk menggunakan general anestesi. Apabila lebih singkat, dapat menggunakan regional anestesi. Kemudian, yang terakhir itu manipulasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari perioperatif yaitu memperoleh informed consent. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk segala tindakan dalam dunia kedokteran harus memperoleh informed consent dari pasien itu sendiri, terlebih lagi dalam sebelum melaksanakan suatu operasi. Selain informed consent itu sendiri, dalam preoperatif juga diharapkan dapat membangun hubungan ataupun raport antara dokter dan juga pasien. Poin selanjutnya dari perioperatif yaitu intraoperatif. Intraoperatif merupakan suatu pedoman ataupun manajemen pasien yang dilakukan saat berlangsungnya operasi ataupun saat operasi dijalankan. Terdiri dari beberapa hal, saya rangkum sedikit, yaitu monitoring, positioning, dan juga fluid management. Untuk monitoring di sini sendiri, sudah tentu pada saat operasi,
anestesiologis akan memantau ataupun memonitor dari tanda vital, kedalaman anestesi, monitor EKG, dan juga oksigenasi dari pasien. Kemudian untuk positioning sendiri seperti yang tadi, posisi pasien saat operasi, selain untuk menentukan teknik anestesi, dan juga terkadang operator akan meminta bantuan anestesiologis untuk menaikkan bed ataupun head up, head down dari posisi pasien. Kemudian untuk fluid management sendiri, di mana bertujuan untuk memantau cairan masuk dan juga cairan keluar, di mana yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengetahui tingkat cairan yang dimiliki pasien dapat dilihat dari urin untuk cairan keluarnya ataupun dari tabung suction untuk perdarahannya, walaupun agak sedikit bias. Kemudian dapat juga dipantau dari jumlah cairan yang dimasukkan, yaitu berupa intravena, berapa intravena yang dipasang, dan juga berapa cairan yang diberikan, seperti mungkin misalnya dua tabung ring laktat seperti itu. Nah, langsung ke pokok pembahasan dari saat ini, yaitu post-operatif. Nah, di mana untuk post-operatif sendiri merupakan suatu manajemen ataupun pedoman yang dilakukan pada pasien saat post-operasi ataupun setelah operasi berlangsung. Untuk post-operasi sendiri dapat dibagi menjadi beberapa poin penting, yaitu di PACU ataupun post anesthesia care unit, kemudian di monitoring seperti yang tadi, dan juga komplikasi. Yang pertama itu post anesthesia care unit, di mana ini juga meliputi pemindahan pasien dari ruang operasi hingga menuju recovery room ataupun ICU ataupun intensive care unit atau ruang terapi intensif. Kemudian selanjutnya itu monitoring seperti yang tadi, itu tanda vital, kemudian EKG, oksigenasi, dan sebagainya. Kemudian untuk komplikasi di sini sendiri, anestesiologis pada pos operasi akan memantau apakah terdapat komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi setelah operasi berlangsung, diantaranya seperti ada atau tidaknya obstruksi jalan nafas, mengingat pada saat operasi berlangsung mungkin pasien menggunakan intubasi, sehingga mungkin ada sisa-sisa sekret yang menghalangi jalan nafasnya. Kemudian hipoventilasi, ataupun hipoksemia, hipotensi, hipertensi, dan juga aritmia. Hal inilah yang akan dicegah ataupun tidak diharapkan setelah operasi selesai. Yang pertama yaitu PACU atau Post Anesthesia Care Unit, di mana melalui beberapa tahapan. Yang pertama dari ruangan operasi, pasien akan dipindahkan ke RR ataupun recovery room, di mana sebelum pindah ke ruangan recovery room, apabila pasien menggunakan intubasi saat dilakukan general anestesi, maka pasien akan diekstubasi terlebih dahulu, di mana sebelum itu akan dipantau terlebih dahulu terkait RR-nya apakah stabil atau tidak, kemudian ventilasinya apakah adekuat atau tidak, dan juga selain itu juga dipantau terkait hemodinamiknya, apakah itu dari tekanan darahnya ataupun saturasi oksigennya. Kemudian selanjutnya apabila sudah dipindahkan ke recovery room, maka selanjutnya apabila setelah dilakukan ekstubasi, maka akan diberikan bantuan oksigen lanjutan, baik itu berupa nasal kanul ataupun pasien tidak menggunakan bantuan oksigen lagi ataupun langsung bernafas dengan room air. Hal ini apabila masih dilihat dari saturasi oksigen sedikit menurun, maka intubasi mungkin dapat tetap dilanjutkan. Selanjutnya yaitu terkait posisi dari pasien. Posisi dari pasien setelah operasi dapat beberapa posisi, yang itu pertama itu Trendelenburg, atau juga dapat posisi kepala di atas, kemudian selain itu dapat juga beberapa posisi lain, yaitu posisi pasien lateral, yaitu untuk menghindari risiko muntah dan juga perdarahan pada jalur nafas pasien. Tindakan selanjutnya yaitu pada saat pasien bangun dari anestesia, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, yaitu obstruksi jalan nafas, nyeri yang dialami oleh pasien, kemudian kemungkinan mual muntah, menggigil, hipotermi, agitasi, dan juga gelisah. Pada saat anestesi berupa epidural ataupun spinal, kemungkinan adanya TD lagi, tekanan darah yang sedikit menurun.
Dapat juga diberikan 0,04 mg naloxone dan juga 0,2 mg flumazenil atau 1-2 mg pisotigmin. Selanjutnya yaitu post anesthetic Aldrich score. Terdiri dari beberapa parameter, yaitu level aktivitas, respirasi, sirkulasi yang dilihat dari tekanan darah ataupun blood pressure, kesadaran atau consciousness, dan juga saturasi oksigen yang tertera pada pulse oximetry. Yang pertama yaitu level aktivitas. Terdiri dari 3 poin, yaitu dapat menggerakkan semua ekstremitas secara volunter ataupun sadar atau mengikuti perintah. Kemudian itu bernilai 2. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu hanya dapat menggerakkan 2 ekstremitas yang bernilai 1 dan juga tidak dapat menggerakkan ekstremitas sama sekali dengan nilai 0. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya yaitu parameter selanjutnya adalah respirasi ataupun pernapasan. Poin pertama yaitu breathe deeply and count freely, di mana memiliki arti yaitu bernapas dengan baik dan juga batuk spontan, di mana hal tersebut bernilai 2. Kemudian selanjutnya yaitu dyspneic with shallow and limited breathing dengan nilai 1, dan juga apabila tidak bernapas atau apneic bernilai 0. Kemudian selanjutnya itu sirkulasi yang dinilai dari tekanan darah, yaitu yang pertama apabila lebih dari 20 mmHg dibandingkan sebelum anestesi bernilai 2. Apabila bernilai antara 20 sampai 50 mmHg dibandingkan dengan sebelum anestesi bernilai 1, dan juga apabila lebih 50 mmHg dibandingkan sebelum anestesi bernilai 0. Kemudian selanjutnya itu consciousness ataupun kesadaran. Apabila pasien langsung sadar sepenuhnya ataupun fully awake bernilai 2. Kemudian apabila pasien hanya merespon saat dipanggil saja bernilai 1 ataupun arousable on calling. Dan yang bernilai 0 yaitu tidak merespon sama sekali. Selanjutnya yaitu saturasi oksigen yang tertera pada pulse oximetry. Bernilai 2 apabila mencapai lebih dari 90% dengan bernapas room air ataupun tidak menggunakan suplementasi oksigen apapun. Bernilai 1 apabila memerlukan suplementasi oksigen untuk menjaga levelnya di atas 50%. Dan bernilai 0 apabila saturasi oksigen kurang dari 90% walaupun sudah menggunakan suplementasi oksigen. Dari semua skor tersebut akan dihitung apabila dengan nilai maksimum yaitu 10, dan juga apabila nilai sudah mencapai lebih dari atau sama dengan 9 akan required for discharge ataupun dapat dipulangkan. Selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah manajemen nyeri. Apabila pasien mengalami nyeri sedang, ringan sampai sedang, maka dapat diberikan obat berupa acetaminophen dengan kodein per oral. Selain itu diberikan juga ketorolac sebanyak 30 mg secara IV line. Kemudian apabila pasien mengeluhkan nyeri berat, yaitu dapat diberikan obat berupa opioid ataupun morfin sebanyak 2-4 mg, dan juga dapat diberikan epidural yaitu berupa fentanyl 50-100 mikrogram. Untuk penilaian nyeri sendiri dapat menggunakan beberapa metode, yaitu baik itu NPRS, Numeral Pain Rating Scale, kemudian dapat juga Visual Analog Scale, dan juga dapat menggunakan Wong-Baker Face pada anak-anak. Selanjutnya adalah saya akan membahas sedikit tentang manajemen mual dan muntah, di mana untuk mual dan muntah postoperasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu untuk penyebabnya yang pertama obat anestesi, terutama golongan opioid. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu jenis tindakan operasi. Hal ini meliputi operasi intraperitoneal dan juga operasi strabismus. Hal inilah yang umumnya menyebabkan
adanya mual muntah pada pasien. Selain itu, penyebab selanjutnya yaitu ketiga adalah faktor risiko yang dimiliki oleh pasien itu sendiri, seperti pada wanita muda, mungkin pada saat wanita menstruasi, dan juga pasien memiliki riwayat merokok. Nah, untuk berdasarkan penyebab tersebut, dapat juga pada manajemen mual muntah sendiri dapat dilakukan beberapa penata laksanaan seperti pemberian obat, yaitu yang pertama ondansetron 4 mg, di mana pada anak-anak yaitu 0,01 mg per kilogram berat badan. Kemudian dapat juga diberikan dexamethasone 4-10 mg, yaitu pada anak dan juga pada anak-anak dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Dan selanjutnya dapat diberikan hidrasi 20 ml per kilogram berat badan setelah puasa. Nah, seperti poin yang ketiga pada postoperatif itu, yaitu untuk menghindari komplikasi. Di sini saya sudah tampilkan sedikit komplikasi dari postoperasi. Yang pertama, mungkin obstruksi jalan nafas. Untuk etiologinya sendiri, yaitu dapat berupa lidah yang jatuh ke belakang ataupun laringospasme, kemudian dapat juga berupa odem pita suara ataupun sekret serta muntahan yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kemudian selanjutnya yaitu obstruksi jalan nafas parsial dan juga obstruksi total. Untuk obstruksi jalan nafas parsial tandanya yaitu pernapasan terdengar sonor. Kemudian untuk obstruksi total dengan tanda yaitu hilangnya suara pernapasan dengan tanda-tanda nafas paradok. Nah, untuk hal ini dapat dilakukan terapi berupa yang pertama yaitu pemberian oksigen, kemudian penanganan airway maneuver yaitu Hetil Piotras, dan juga penggunaan nasal ataupun oral airway, serta dapat diberikan bantuan berupa suction. Selanjutnya yaitu penyebab selanjutnya itu laringospasme, di mana dengan tanda-tanda sebagai berikut, yaitu suara pernafasan dengan nada tinggi atau tidak ada suara pernafasan sama sekali, kemudian spasme pita suara, dan juga tanda selanjutnya yaitu adanya darah ataupun sekret dalam jalan nafas. Untuk terapinya sendiri sama, yaitu berupa airway maneuver, yaitu seperti Jautras. Dapat juga diberikan obat berupa succinicolin 10-20 mg dengan tekanan positif ventilasi O2 sampai 100%. Selanjutnya yaitu komplikasi berupa edema glotis. Hal ini umumnya terjadi pada bayi ataupun anak kecil dengan terapi yang dapat diberikan yaitu dexamethasone 0,5 mg per kilogram berat badan ataupun epinephrine spray 0,5 ml 2,25% dengan 3 ml normal salin. Komplikasi selanjutnya yaitu hipoksemia, di mana untuk yang ringan disebabkan adanya kurang masuknya O2 saat pasien hampir sadar. Kemudian apabila hipoksemianya ringan sampai sedang dengan tekanan O2 50-60 mmHg, di mana terjadi karena gelisah, takikardi, tanda lanjut yang terjadi brakikardi, hipotensi, dan juga cardiac arrest. Untuk penyebabnya sendiri yaitu hipoventilasi dengan terapi yang dapat diberikan berupa 30-60% O2 dengan atau tanpa tekanan positif yang dapat mencegah hipoksia dengan hipoventilasi sedang dan hiperkapnia. Untuk hipoksemia berat yaitu dapat diberikan terapi berupa O2 100% dengan non-breathing mask ataupun ETT. Ventilasi dapat digunakan apabila dirasa perlu. Itu untuk komplikasi-komplikasi pada bagian airway ataupun pernapasan. Selanjutnya yaitu komplikasi postoperasi pada bagian kardiovaskular. Untuk komplikasi postoperasi pada kardiovaskular umumnya terdapat 3, yaitu hipotensi, hipertensi, dan juga aritmia. Hipotensi kita ketahui merupakan suatu keadaan di mana saat tekanan darah berada di bawah normal, yaitu di bawah dari sistolik, berada di bawah hingga di bawah 90. Kemudian untuk hipertensi, di mana suatu keadaan apabila tekanan darah berada di atas dari ambang normal, yaitu di atas
120, 140 untuk sistolik 140, dan diastolik di atas 90 itu untuk grade 1, apabila di atas 160, di atas 100 termasuk hipertensi grade 2. Untuk aritmia sendiri merupakan suatu keadaan di mana ritme dari denyut jantung tidak normal. Dapat dilihat dari monitor EKG. Untuk penanganannya, untuk yang hipotensi dapat diberikan obat berupa vasopresor, yaitu berupa iniotropin. Namun apabila dirasa penyebab dari hipotensi tersebut karena kurangnya cairan ataupun hipovolemi, dapat diberikan kristalowid 250 sampai 500 ml. Serta dapat juga diberikan cairan berupa koloid, yaitu 100 sampai 200 ml. Kemudian untuk hipertensi sendiri dapat disebabkan oleh adanya nyeri ataupun hipoksemia yang terjadi pada pasien. Untuk penanganannya tentunya atasi dari penyebabnya. Apabila nyeri diberikan anti nyeri, apabila hipoksemia diberikan oksigen. Apabila sudah tertangani masih tensinya tinggi, maka dapat diberikan antihipertensi. Untuk aritmia dapat diberikan penanganan berupa obat-obatan anestesi. Baik, sekian presentasi dari saya terkait post-operatif, di mana merupakan bagian dari perioperatif. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada yang dirasa kurang ataupun salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.